Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-muhaqqiquna, berkata siapa al-muhaqqiquna, para ulama ahli tahqiq, wala yatafawatu, dan tidak berbeda-beda. Apa yang berbeda? Apa al-ilmu? Ilmu illa bikathratil muta'allaqati. Ya, Turmusi itu mengatakan bahwa lamnya difathahkan, ya, kecuali dengan banyaknya perkara yang dikaitkan. La yatafawatu, maksudnya tidak berbeda-beda ilmu fi juz'iyatihi, dalam juz'iyahnya ilmu. Falisa, maka tidak ada apa ba'duha, sebagian juz'iyat, walau darurian, sekalipun ada ini juz'iyat itu daruri. Aqwa, itu lebih kuat min ba'diha, dari sebagian juz'iyah. Wala nadhariyan, sekalipun ada itu juz'iyat itu nadhari, ya perkara yang nadhari, yang memerlukan pemikiran. Wa innama yatafawatu, dan sungguh berbeda-beda ilmu itu bikasratil muta'allaqati, disebabkan banyaknya perkara yang dikaitkan dengan ilmu, fi ba'di juz'iyatihi, pada sebagian juz'iyahnya ilmu, duna ba'din, bukan sebagian yang lain. Fayatafawatu, maka berbeda-beda, fiha, di dalam juz'iyah, kama fil ilmi, sebagaimana fil ilmi bi salasati asya'a, pada mengetahui 3 perkara, wal ilmi bisyai'aini, dengan ilmu 2 perkara. Binaan ala tihadil ilmi, ini didasarkan pada bersatunya ilmu, ma'at ta'adudil ma'lumi, beserta ta'adudnya atau berbilangnya hal-hal yang maklum. Kama huwa qaulu ba'dil asyairati, sebagaimana huwa ma itu qaulu ba'dil asyairati, sebagian perkataan ulama-ulama pengikut Imam Asy'ari. Kiasan, halnya dikiaskan ala ilmillahi, kepada ilmu Allah Ta'ala. Jadi perkara ilmu, kalau ilmu Allah itu sepakat, jadi perkara ilmu Allah itu sepakat bahwa merupakan sifat yang tunggal, tidak berbilang, dan tidak memiliki perbedaan secara kualitas, sesuai dengan beberapa perkara yang terkait dengan ilmu itu, muta'allaqatnya. Jadi silang pendapat ini terjadi ketika perbedaan antara kualitas ilmu makhluk dalam beberapa juznya. Dilihat dari hal apa? Dari hal kemantapannya, jazmnya, dilihat dari kemantapannya. Jadi menurut pendapat yang pertama, yaitu muhaqqiqun di sini, ya, kaum muhaqqiqun berkata bahwa kualitas ilmu tidaklah berbeda-beda dalam juz'iyahnya. Jadi sebagian juz meskipun bersifat daruri tidak lebih kuat kemantapannya dibandingkan juz yang lain meskipun bersifat nadhari, yang tadi ini wala nadhariyan. Misalkan ilmu yang ada pada Zaid dan pada Umar itu tidak berbeda dalam hal kemantapannya, jazmnya. Ini sebutnya tawatu, ya, kuliyun mutawatiun. Kaunul lafzi mawdu'un li amrin amin mushtarakun bainal afrodi ala sawa. Jadi suatu lafaz yang memang diperuntukkan untuk perkara yang umum, yang di dalamnya mencakup beberapa afrod. Jadi ilmu itu ilmu Zaid kayak ilmu Umar, kayak begitu. Itu menurut pendapat yang pertama. Sekalipun memang pendapat ini nanti dikelompokkan lagi kepada 2. Yang pertama, sebagian pengikut ba'dul asyairah, bahwa ilmu itu tidak menjadi banyak sebab banyaknya muta'allaqat, dan ilmu itu juga tidak bersifat tunggal. Maka begitu. Tapi ilmu bersifat tunggal. Nih, sebentar. Nah, ini tadi, ya. Kama huwa qaulu ba'dil asyairah kiasan ala ilmi al-hala. Jadi ilmu itu kalau menurut ba'dul asyairah, jadi ilmu ba'dul asyairah itu bahwa ilmu tidak menjadi banyak, jadi ilmu itu satu.
gitu ya. Ilmu itu satu, walaupun maklumatnya banyak, tetap ilmu itu satu. Itu dikiaskan kepada ilmu Allah Ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Ini peta pertama dari pendapat yang di atas. Wali Asy'ariyin, dan bagi Imam Asy'ari, wa katsirin minal Mu'tazilati, dan mayoritas para ulama Mu'tazilah, ala ta'addudil ilmi, yang berpendapat bahwa ta'addud berbilangnya ilmu, bi ta'addudil ma'lumi, dengan berbilangnya maklum, perkara yang diketahui. Nah, jadi kalau mendapat pendapat Imam Asy'ari dan kathratul Mu'tazilah, ilmu itu menjadi banyak sebab banyaknya perkara yang diketahui gitu. Jadi ilmu tentang suatu perkara berbeda dengan ilmu terhadap berbeda dengan ilmu dengan perkara yang lain. Nah, wajabu, dan menjawab para ulama ini berarti ini mengacu kepada kepada kaul yang pertama ya, kepada yang tidak tafawud, yang menjawab Asy'ari dan katsirul Mu'tazilah. Jadi diskusi secara internal juga memang intens ya, jadi menarik. Walaupun mengikuti Imam Asy'ari tapi tidak sepenuhnya, tetap ada beberapa, misalkan termasuk dalam hal ini ba'dul Asy'ariyah yang tidak sepakat dengan pendapat Imam Asy'ari. Wa ajabu, dan menjawab ya, menjawab siapa? Yang tadi yang kaulul yang awal ya, pendapat yang pertama. Berarti la yatafawut, tidak tafawut. Wa ajabu anil qiyasi, dari qiyas. Bi annahu khalin anil jami', bahwa qiyas, bahwa sesungguhnya ilmu khalin anil jami', bahwa sesungguhnya ilmu itu khalin, kosong, anil jami', dari wajah jami'. Jadi tidak bisa dibandingkan ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Kalau ilmu Allah satu tapi maklumatnya banyak, yaitu Allah. Tapi kalau misalnya ilmu makhluk ya berbeda, tidak bisa dikiaskan begitu, karena tidak ada wajah munasabah, tidak ada hal yang dapat mempertemukan antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk, berbeda sekali. Wala hadza, dan berdasarkan pendapat ini, la yuqalu yatafawatu bima dzukir, la yatafawatu, dan berdasarkan pendapat ini, pendapat Asy'ari dan katsir minal Mu'tazilah, la yuqalu, tidak dikatakan apa yatafawatu berbeda-beda, bima dzukir, dengan perkara yang disebut. Berarti bikathratil muta'allaqat. Jadi kalau gitu menurut pendapat ini, ilmu itu tidak berbeda-beda, walaupun muta'allaqnya berbeda-beda. Nah, gitu. Wakilah, ini muqabil kalau yang pertama. Jadi kalau pertama terbagi kepada dua kubu pertama ba'dul Asy'ariyah, yang kedua Imam Asy'ari dan kathratul Mu'tazilah. Nah, wakilah ini muqabil kaul lawan daripada pendapat kaul tahqiq, muhaqqiqun ya. Yatafawatu, berbeda-beda apa ilmu fi juz'iyatihi, pada sebagian juz'iyahnya ilmu. Idil ilmu, karena ilmu, masalan seumpamanya bi anal wahida, bahwa sesuatu itu satu, nisful isnain, setengahnya, nisful isnain, setengah dari dua gitu ya. Jadi satu adalah setengah dari dua, itu aqwa, lebih kuat, fil jazmi, dalam kemantapannya, minal ilmi, dari pengetahuan, bi anal alam hadis, bahwa alam itu hadis. Jadi kalau misalkan Kil ini berpendapat bahwa ilmu itu macam-macam, kemantapannya macam-macam, karena tahunya kita kepada satu adalah setengahnya dari dua, itu lebih kuat kemantapannya, mantap, ini benar, tidak bisa diragukan lagi, itu dibandingkan dengan ilmu kita terhadap alam hadis, alam ini baru. Wa ujiban, dijawab Gil ini bi anna tafawut fi dzalika, bahwa sesungguhnya tafawut atau berbeda-beda fi dzalika, di dalam hal itu mana? Nah, ini fi juz'iyatihi ya, fi juz'iyatihi wa nahwu, dan seumpamanya dzalik, laisa min haitsul jazmi, laisa wa ujiba, dan dijawab bi anna tafawut fi dzalika, bahwa tafawut ilmu fi dzalika, dalam kasratil muta'allaq ya, dan banyaknya muta'allaq, dalam banyak juz'iyahnya yang dicakup oleh ilmu.
itu beda-beda, jadi ilmu satu berbeda ilmu yang lain yang sesuai dengan yang dikaitkannya. Dan seumpamanya dzalik itu dilihat dalam min haitsul jazmu, bukan dari hal aspek kemantapannya gitu. Ini kan perbincangan kita masalah jazmnya, kemantapan, kepastian. Bal min haitsu ghairuhu, tetapi dilihat dari aspek selain daripada jazmu. Ka'ulfi nafsi, seperti kecenderungannya hati bihadil maklumah ini, yang ini lebih dekat, ini lebih mudah, lebih gampang gitu. Bihadil maklumah ini dalam akal, menurut akal, bihadil maklumah ini dengan salah satu dari dua hal yang perlu diketahui atau yang bisa diketahui. Dunal akhor, bukan yang lain. Itu ya, itu pendapat. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama terbagi dua kubu, pendapat yang kedua kil atau muqabil kaul tahqiq yang di atas. Selesai itu yang pertama. Wal jahlu, adapun jahlu itu intifaul ilmi, ketiadaan ilmu, bil maksudi, kepada perkara yang dimaksud, perkara yang dituju ya. Perkara yang dituju. Itu definisi daripada jahlu. Fil asahi, menurut pendapat kaul sahih. Asah. Ai bima, maksudnya bima dengan apa, min sya'ni, dari kondisi ma itu, ayyuk soda, dimaksud ma liu lama, supaya diketahui iman. Bi alam yudrok, penjelasannya sama sekali tidak diketahui ma. Jadi ma ini memang sama sekali tidak diketahui, disebutnya jahal. Jadi tidak ada, memang ketiadaan. Wayu sama, dan dinamai intifaul ilmi bil maksud gitu. Atau bisa juga adamul idrok, al jahal basit, kepada jahal basit. Jadi jahal basit itu intifaul idrok ini ya. Au udrika, atau mak tersebut, objek tersebut diketahui tapi ala khilafi hayatihi, menyalahi kondisinya ini si mak fil waqi, berdasarkan faktanya, buktinya. Wayu sama, dan dinamai idraku ala khilafi, idrak ala khilafi hayatihi fil waqi, al jahlal muraqab, dinamai kepada jahlal muraqab. Litarokubi, karena tersusunnya ini jahal. Jadi komposisi jahal itu, min jahala ini terdiri dari dua jahal. Pertama jahlul mudrik, kebodohan orang yang menemukannya, bima fil waqi'i, terhadap apa yang ada dalam kenyataan. Itu yang pertama. Wajahluhu, dan jahalnya mudrik, bi annahu, bahwasanya mudrik itu jahilun, jahil, bihi, terhadap apa yang, terhadap ma ini, ma fil waqi'. Ka'tiqadil falsafi, seperti itikadnya para filosof, anal alam qadim. Jadi para filosof dulu, ini sebagian filosof ya, sebagian filosof mengatakan, Yunani zaman dulu mengatakan bahwa alam ini qadim. Nah, pertama, si filosof itu tidak mengetahui bahwa pernyataannya tidak sesuai dengan faktanya, karena alam itu hadis. Terus yang kedua, si filosof ini tidak sadar bahwa ia tidak tahu akan ketidaktahuannya. Ia tidak tahu bahwa alam itu qadim. Tidak sesuai fakta, dan tidak tahu bahwa dirinya telah terjerembab dalam kejahilan. Wakilah, dan dikatakan al jahlu, adapun jahal itu idrakul maklumi, mengetahui perkara yang maklum, ala khilafi hayatihi, berdasarkan berbeda dengan kondisinya si maklum. Jadi setiap, menurut Kil ya, biti muqabilnya ini melawan daripada qaul asah. Jadi kalau Kil mengatakan bahwa yang disebut dengan jahal adalah mengetahui yang maklum tapi tidak sesuai dengan kondisi maklum tersebut. Nah, fal jahlul basit alal awal. Adapun jahal basit menurut kaul awal itu laisa jahran ala hada, bukanlah jahal yang pertama. Ala hada merupakan pendapat Kil. Nah, jadi bukan ya. Ini pendapat Kil.
wastagna dan menganggap cukup dan menganggap cukup bintifail ilmi dengan kata-kata intifail ilmi. Jadi kata-kata intifail ilmi dikatakan dengan hanya dengan kata-kata itu saja. Anitakidi tidak membutuhkan takkid, tidak pakai embel-embel ya, tidak pakai embel-embel yang lain. Jadi hanya menggunakan kata intifaul ilmi. Maksudnya apa? Maksudnya anitakidi dari pengqaidan, pengembel-embelan fi qauli ba'dihim pada sebagian perkataan ulama ahli usul fikih. Adamal ilmi kepada tidak adanya ilmu. Jadi kalau sebagian usuli mengatakan bahwa tidak menggunakan kata intifaul ilmi, tapi adamul ilmi. Amma min sya'nihi al ilmu. Jadi ketidakadaan pengetahuan dari perkara yang kondisi perkara tersebut adalah diketahui, bisa diketahui. Ikhrajul jamad, karena tujuannya untuk mengecualikan benda padat, wal bahimati dan hewan-hewan. Jadi kalau misalkan kalau menggunakan kata-kata ini, nah ini bakal keluar nih, gitu ya. Ini anil itisofi dari kesifatan, dari tersifati bil jahri dari jahal, gitu. Jadi kalau pakai adamul ilmi mah nanti kalau menggunakan adamul ilmi nanti akan mencakup juga ini tidak akan keluar al jamad wal bahimah. Tetapi kalau pakai intifa, nah li'anal intifa al ilmi, karena sesungguhnya intifaul ilmi tidak adanya ilmu, innama yuqalu, sungguh dikatakan fima dalam perkara min sya'nihi dari urusan perkara tersebut al ilmu diketahui, adapun diketahui. Bi khilafi adam ilmi, kalau pakai adamul ilmi kata-katanya ini akan mencakup dari jamad wal bahimah gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang layak untuk diketahui gitu kalau menggunakan kata-kata intifaul ilmi. Wa kharaja, dan dikecualikan bil maksud. Nah, kata-kata maksud ya. Tadi kan kata-katanya intifaul ilmi bil maksudi, kata-katanya demikian. Jadi pertama pakai intifa, kalau pakai intifa nanti keluar ini jamad dan bahimah. Nah, terus kalau maksud, bukan kalau ta'rif kan jami'an mani'an. Kalau maksud, bagaimana kalau maksud? Wa kharaja bil maksud, dan dikecualikan dengan kata-kata al maksud di atas, apa ghairu selain maksud. Ka asfal ardi, kalau ini tidak dimaksud ya. Maksudnya tidak dituju sebagai objek pengetahuan. Jadi di luar ini ya, kalau misalkan seseorang tidak tahu bahwa dalamnya bumi ke asfal ardi seperti bawahnya bumi, wa ma fihi, dan mineral-mineral yang terkandung dalamnya, ketidaktahuan kita ini tidak dikatakan sebagai jahal. Karena kita memiliki potensi untuk tahu dengan hal itu. Tidak ada intifaul ilmi. Nah, bil maksud ya. Fala yusama, maka tidak dikatakan apa intifaul ilmi, ketiadaannya ilmu bihi dengan asfarul ar wa ma fihi. Jahlan disebut sebagai jahal istilahan menurut istilah usuliyun. Wa ta'bir, adapun membahasakan, adapun menggunakan kata-kata bihi dengan kata maksud, itu ahsanu, itu lebih baik. Kama qala al-Birmawi, sebagaimana dikatakan oleh al-Birmawi, min ta'biri ba'dihim, dibandingkan dengan penggunaan kata-kata sebagian ulama usul fikih bisyai, kata-kata syai. Jadi bukan intifaul ilmi bisyai, tapi bil maksud gitu. Itu lebih baik. Li'anna syai, karena syai itu la yutlaqu alal ma'dum, tidak dikatakan atas perkara yang ma'dum, yang tidak ada. Tidak bisa. Tapi bihala bil maksud, berbeda dengan maksud. Kalau maksud mah bisa dikatakan juga kepada yang ma'dum. Jadi mencakup kepada maujud juga ma'dum. Itu. Wali anahu, dan karena sesungguhnya al-ma'dum itu wali anahu, karena sesungguhnya sebentar. Karena sesungguhnya syai itu ya, syai ya, kembali kepada syai. Wali anahu, karena sesungguhnya syai itu yashmulu, mencakup ghairul maksud, kepada yang selain yang dimaksud. Gitu. Jadi perkataan Al-Birmawi
itu lebih utama daripada perkataan sebagian para ulama usul fikih yang lain yang mengatakan bahwa menggunakan katakannya intifaul ilmi bisyai gitu, karena syai itu tidak dikatakan kepada yang ma'dum. Kalau maksud itu mencakup kepada yang ma'dum gitu. Kalau syai itu kan mencakup kepada yang ghairul maksud juga begitu. Allah alam bisawab. Nanti kita lanjutkan kepada wasahwu al-ghaflatu anil ma'lumi. Allah alam.